Oke nih, yang sekarang kita bahas adalah mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, untuk yang kali ini yang kita bahas adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Oke kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih, ya. Kita kali ini akan melanjutkan proses pembelajaran mengenai keanekaragaman hayati. Pada video yang sebelumnya, yang sudah kita bahas adalah mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies, di mana keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies tersebut dikaji dalam tingkatan klasifikasi organisme. Nah, yang sekarang akan kita pelajari adalah mengenai tingkat ekosistem, ya. Gitu. Yuk, kita siap-siap belajar, ya. Nah, kalau yang lalu kita membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat jenis atau tingkat spesies, kajiannya ada pada sistem klasifikasi organisme, sistem klasifikasi makhluk hidup dari mulai kingdom sampai spesies. Kemarin sudah dibahas, ya. Nah, untuk yang kali ini yang kita bahas adalah keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Nah, lantas bedanya di mana? Itu yang jadi pertanyaan pertama kan, bahwa yang namanya tingkat ekosistem, ya, keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem sendiri itu berada pada tingkatan organisasi kehidupan. Nah, gitu. Apa aja sih tingkatan organisasi kehidupan? Yuk, sambil kita coret-coret di papan tulis, ya. Oke nih, yang sekarang kita bahas adalah mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kenapa namanya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem? Ya, karena di tingkat itulah keanekaragaman hayati bisa paling banyak dikaji. Kajian mengenai keanekaragaman hayatinya itu yang paling banyak, sehingga namanya menjadi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Bisa dipahami ya? Sama seperti tingkat keanekaragaman hayati di tingkat spesies. Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa ekosistem itu berada pada tingkatan organisasi kehidupan. Nah, sekarang kita perlu tahu dulu nih, tingkatan organisasi kehidupan itu ada apa aja sih selain ekosistem? Ya, kita cermati. Yang pertama adalah bicara mengenai individu, ya. Ini satu organisme, satu jenis organisme. Lalu di atasnya ada yang namanya populasi. Oke. Di atasnya lagi ada yang namanya komunitas. Kemudian yang di atasnya lagi inilah berada yang namanya ekosistem. Oke, ini yang akan kita kaji. Sebenarnya di atas ekosistem ada lagi namanya biosfer. Hanya saja khusus untuk biosfer ini dia sudah tidak bisa lagi dibandingkan. Kenapa begitu? Karena biosfer ini berarti makhluk hidup di seluruh bumi sebagai planet. Kita nggak bisa membandingkan lagi, hanya ada satu planet bumi. Maka yang bisa dibandingkan yang paling tinggi adalah ekosistem. Nah, karena pembandingnya yang paling banyak ada di ekosistem, maka kajian keanekaragaman yang paling banyak pun berada di tingkat ekosistem. Gitu, oke? Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bicara mengenai keanekaragaman hayati, itu berarti berbicara mengenai memperbandingkan antara yang satu dengan yang lain. Kajian keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem itu artinya kita akan membandingkan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain. Begitu caranya, ya. Nah, apa saja sih yang sebenarnya akan diperbandingkan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain? Yang perlu diperbandingkan adalah apa yang menyusun ekosistem itu sendiri. Kita perlu cari tahu dulu, ada 5 komponen penyusun ekosistem. Oke, ya. Yang pertama adalah komponen biotis. Ini tentunya komponen yang berisi semua jenis makhluk hidup, ya. Yang kedua, ada yang namanya komponen abiotis. Jelas, ini adalah komponen berupa indikator lingkungan, ya. Yang ketiga,
itu bicara mengenai interaksi. Interaksi ini adalah hubungan, ya, keterhubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Nah, ada dua komponen terakhir, yaitu komponen mengenai ruang. Ini artinya bicara mengenai area atau daerah dari ekosistem itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengenai waktu. Nah, ini adalah 5 komponen ekosistem yang nantinya menyusun sebuah ekosistem dan saling membedakan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain. Dengan cara inilah kita akan mengkaji ekosistem, ya, mengkaji keanekaragaman hayati yang ada di dalam sebuah ekosistem dibandingkan dengan ekosistem yang lain. Siap? Kita sambil jalan-jalan tipis-tipis, tetap dengan prokesnya, tapi harapannya nanti bisa memberikan contoh langsung di dalam ekosistemnya itu sendiri. Siap ya? Yuk! Oke kelas, untuk yang ekosistem pertama yang akan kita kaji dalam kajian tentang keanekaragaman tingkat ekosistem, ya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di sini adalah ekosistem gunung, ya, hutan yang ada di gunung. Ini tepatnya ada di Gunung Merapi, sisi selatan, lereng selatan, ya. Lebih tepat lagi ini di selatannya Bukit Turgo, gitu. Nah, ini tempat main saya dulu ketika masih mahasiswa. Kita bisa lihat di sini, ya. Nanti kita akan kaji satu persatu. Perlu diingat bahwa setiap ekosistem punya 5 komponen. Yang paling membedakan antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain adalah 2 komponen pertama, yaitu biotis dan abiotis. Kita kaji yang komponen biotis dari ekosistem gunung yang ada di sini. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini lantai hutan sama sekali tertutup oleh yang namanya herba dan semak. Ya, ini banyak sekali jenis rumput-rumputan, gitu. Dan juga jenis-jenis herba. Nanti kita akan coba kenalan satu persatu dengan herba dan semak yang ada di lantai hutannya, ya. Lalu untuk ditegakkan, ya, ditegakkan ini juga sama, walaupun ada sedikit kanopi terbuka, ya, yang ini yang berdekatan satu dengan yang lain. Namun memang kecenderungannya adalah sinar matahari tidak mampu sampai ke lantai hutan karena kanopinya berlapis, gitu ya. Nah, tegakan-tegakan yang ada, beberapa diantaranya ada Cimawalsii, ada Cinchona susirubra, atau ada Pinus mercusi juga, gitu ya. Itu sebagai salah satu ciri khas dari ekosistem gunung, kira-kira begitu. Oke, ini salah satu jenis herba yang bisa dikenali. Ini adalah tumbuhan pacar air, ya. Tapi kalau dalam kajian biologi saya masih agak kurang yakin ini yang Impatiens platypetala atau yang Impatiens balsamina. Karena memang jenisnya hampir sama ini, ya. Perbedaannya hanya pada petalanya saja. Ya, di sini juga ada beberapa jenis tumbuhan paku. Bisa kelihatan, ya, kenapa tumbuhan paku juga banyak tumbuh di sini. Ada lumut daun juga. Oke. Lumut dan paku menjadi salah satu indikator kelembapan di daerah ini cukup tinggi, gitu ya. Cukup tinggi sehingga udaranya cenderung basah, gitu, sehingga tumbuhan jenis paku dan lumut cenderung lebih mudah tumbuh. Nah, untuk yang semak di sebelah sana juga ada, kalau saya tidak salah lihat, ini Kaliandra, ya. Ini Kaliandra, itu cukup banyak di sana. Oke, untuk komponen yang kedua yaitu abiotis, gitu ya. Karena di sini juga kanopinya cukup rapat, kemudian juga berlapis, sinar matahari juga jarang sekali ada yang bisa sampai ke lantai hutan. Dan juga karena di atas gunung, ya, di ketinggian, ini mungkin ketinggiannya sekitar antara 1100-1200an di atas permukaan laut. Sehingga di sini cenderung suhu lingkungan lebih dingin dan kelembapannya tinggi. Itu kira-kira untuk abiotis dari ekosistem yang ada di gunung. Nah, interaksi ini pun bisa kita, kalau misalnya ada waktu lebih banyak, kita bisa memperhatikan interaksi antara sisi dari komponen abiotis ataupun sisi komponen yang biotis saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ada beberapa
beberapa jenis tumbuhan seperti anggrek di sini ya, yang saling bersimbiosis dengan tegakan-tegakan. Sehingga itu menjadi salah satu interaksi yang diperlihatkan antara komponen biotis dengan komponen biotis. Kira-kira begitu. Ya, di sini sebagai salah satu bentuk interaksi antara komponen biotis dengan komponen biotis lainnya, ada anggrek ya yang tumbuh di batang dari tumbuhan tegakan lain. Ya, ini salah satu contoh interaksi dari sepertinya ini tumbuhan paku gitu ya, yang tumbuh di bagian batang tumbuhan lain. Ya, untuk komponen yang keempat, yang komponen tentang ruang, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ini kita sedang berada di sisi selatan Bukit Turgo. Di Bukit Turgo ini ada di sisi selatan dari lereng Merapi. Sedangkan waktu saat ini menunjukkan pukul 2 siang ya, kira-kira di sini. Kebetulan juga cuacanya agak mendung sehingga memang tanpa sinar matahari jarang ada yang tidak ada yang masuk sampai ke lantai hutan. Ya, ini sepertinya juga mau hujan, jadi kelembapan sudah naik cukup signifikan ya. Oke, kira-kira begitu untuk yang ekosistem gunung. Ya, kita akan bandingkan antara komponen-komponen ekosistem yang ada di sini, terutama yang biotis dan abiotis. Kita nanti akan bandingkan dengan ekosistem sungai, ya, dan juga ekosistem yang lain, misalkan ekosistem pantai nanti, karena di Jogja ada gunung, ada sungai, dan juga ada pantai. Itu ya, kita akan kaji berikutnya sambil jalan-jalan ke tempat yang lain. Oke. Oke kelas, saat ini kita sudah berada di pinggir sungai, ya, di ekosistem sungai. Semoga ekosistem ini nantinya bisa menjadi gambaran tentang bagaimana ekosistem itu dibandingkan satu dengan yang lain. Harus perlu diingat juga bahwa setiap ekosistem punya 5 komponen yang berbeda. Ya, nanti kita akan kaji satu persatu komponen itu. Yang pertama akan kita kaji adalah komponen biotiknya dalam ekosistem sungai di sini. Oke, dari komponen biotis atau komponen makhluk hidup, di tumbuhan lantai di sekitar sungai, di bantaran sungai ini terlihat beberapa jenis Australoeupatorium ya. Terus kemudian ada lantana camara. Terus juga ada beberapa jenis tumbuhan yang lain ya. Nah, ini termasuknya tumbuhan semak semua nih, ada di pinggir sungai. Di seberang sungai bisa sedikit terlihat itu ada beberapa bambu ya. Untuk jenisnya masih kurang tahu juga nih jenis bambu apa, tapi paling tidak ini menjadi salah satu ciri dari ekosistem sungai karena ada beberapa pohon bambu, rumpun bambu di sini. Ya, itu dari sisi biotis. Kalau dari hewan, saya juga melihat beberapa jenis burung di sini. Saya tadi sempat mengamati ada layang-layang, terus kemudian juga ada loncura, ya, baik yang punctulata ataupun yang leucogastroides, ada beberapa. Itu dari sisi burung. Lalu kemudian ada juga beberapa kupu-kupu di sini karena ada banyak tumbuhan lantai yang berbunga. Kira-kira begitu dari sisi biotis. Oke, dari sisi abiotis, indikator lingkungan, kita bisa yakinkan bahwa ini adalah air sungai dengan air tawar ya, sehingga salinitasnya 0 gitu. Lalu kemudian untuk intensitas cahaya, karena juga masih banyak tegakan tumbuhan besar, pohon ya, sehingga intensitas cahaya tidak terlalu terik di sini, walaupun ini kondisinya siang hari ya. Bicara mengenai waktu komponen ekosistem, sekarang ini sekitar jam 11 siang, tapi tidak terlalu terik karena memang masih banyak kanopi tumbuhan besar, tegakan gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sisi komponen selanjutnya yaitu interaksi, kalau misalkan memang kita cermati secara detail di sini, kita akan mampu mengamati interaksi yang ada, baik itu di antara komponen biotis dengan komponen biotis lainnya ataupun dengan antara komponen biotis dengan komponen abiotis. Kira-kira begitu. Untuk komponen ruang sendiri, ya kira-kira luasannya segini ya, hanya di bantaran sungai. Yang tampaknya bantaran sungai ini juga menjadi lokasi untuk pengambilan penambangan pasir. Itu kira-kira di sini karena pada dasarnya sebagai komponen ruang,
walaupun berada di aliran sungai yang sama, kalau lokasinya sudah berpindah, maka komponen-komponen yang lainnya juga pasti ikut berubah. Oke, kajian dalam ekosistem komponen yang terakhir adalah komponen mengenai waktu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sini sekarang saat ini sekitar jam 11 siang. Dan walaupun memang di tengah hari ini masih enak ya, masih tidak terlalu terik karena memang juga banyak tegakan. Dan dalam kajian ekosistem, komponen waktu ini menjadi penting karena pergeseran waktu akan membawa pergeseran dan perubahan pada komponen abiotis terutama. Pada saat di malam hari dengan di siang hari atau di pagi atau di sore hari, tentunya keadaan abiotisnya juga berbeda. Kira-kira begitu. Oke, ini dengan komponen dalam ekosistem sungai, kita akan kaji, kita akan bandingkan dengan ekosistem yang lain. Kita jalan-jalan lagi yuk. Oke? Oke. Oke kelas. Saya sudah berada di pantai, ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu ekosistem yang nantinya bisa dikomparasi bersama ekosistem gunung, hutan yang ada di gunung, dan juga ekosistem sungai. Ya, masih berbicara mengenai keanekaragaman ekosistem, ini menjadi salah satu contoh ekosistem yang sama sekali berbeda dengan ekosistem yang dua ekosistem sebelumnya. Kita bongkar komponen-komponen penyusun ekosistem pantai. Oke? Yuk. Oke, salah satu yang menjadi ciri khas biotis dari ekosistem pantai pasir adalah ini dia. Ini namanya Spinifex. Ini yang kalau berbunga, dia bunganya itu seperti seperti bulu babi, ya, terbang menggelinding di pasir-pasir pantai. Nah, ini Spinifex. Ini khas, tidak ada di gunung dan tidak juga ada di sungai. Sama sekali berbeda, beragam sekali bukan? Nah, kalau dari sisi fauna, kita mendapati beberapa lubang di sini di pasir ya. Ini lubang yang biasanya dipakai untuk bersembunyinya si kepiting atau bideng atau wideng kalau orang sini bilangnya. Ya, sebagai salah satu fauna penghuni pantai. Kalau yang mikro, kita punya miofauna, di mana miofauna adalah organisme yang hidup di antara butiran-butiran pasir. Nah, ini ada lagi lubang kepitingnya. Mungkin dia sedang bersembunyi di dalam ya. Terlihat di kejauhan ada seperti pohon cemara ya. Tampaknya cemara laut, cemara udang di sini. Memang juga menjadi salah satu ciri pohon tegakan yang ada di pinggir pantai. Karena juga ini pantainya pantai pasir. Akan berbeda sama sekali kalau kita mendapati pantainya adalah pantai lumpur misalkan. Biasanya yang banyak adalah mangrove-nya. Oke, pada komponen abiotik ya, kita punya substrat dari pantai ini adalah pantai pasir. Jadi substratnya jelas adalah pasir ya. Bicara kemudian intensitas cahaya dan juga kecepatan angin, jelas ini sangat berbeda dengan dua ekosistem sebelumnya ya. Si kecepatan angin cukup tinggi di sini, sangat berangin, tidak seperti di sungai ataupun di ekosistem hutan gunung. Ya, begitupun terasa salinitasnya asin. Ya, bau asin amis pantainya terasa sekali. Seperti layaknya di pantai, intensitas cahaya di tempat ini juga cukup terik karena sinar matahari tidak ada yang menghalangi. Oke, bicara mengenai kajian interaksi sebagai salah satu komponen di ekosistem. Interaksi yang ada di sini memang menjadi unik ya, menjadi unik. Kalau kita perhatikan secara detail, kita akan menemukan banyak sekali jenis-jenis interaksi. Bahwa kita tahu, kita juga mempelajari ada yang namanya simbiosis sebagai salah satu kajian interaksi. Baik itu yang mutualisme, komensalisme, netralisme, dan lain-lain. Jadi pada dasarnya, setiap ekosistem punya jenis interaksinya masing-masing. Berdasar apa? Berdasar apa yang menjadi komponen biotis dan juga abiotis. Makhluk hidupnya apa?
komponen keadaan abiotiknya seperti apa, maka itu yang menyusun interaksi dari masing-masing komponen. Ya, kalau yang dari sisi ruang dan waktu, ini ada di sekitar pantai selatan ya, tepatnya di sekitar pantai Depok. Ini salah satu pantai yang ada di selatan Yogyakarta, yaitu dekat-dekat dengan pantai Depok, pantai Parangkusumo dan juga pantai Parangtritis. Ini ada di antaranya, ada di tengah-tengah. Dan kalau bicara waktu, ini sekitar pukul 10:30 siang. Memang agak mendung suasananya, tapi kalau misalkan ini tidak mendung, matahari pasti akan sangat terik sekali karena benar-benar tidak ada tegakan di sini yang menutupi ya pinggir pantai lah, khas garis pantai, kira-kira begitu. Nah, kelas, kita sudah kembali nih. Tadi setelah jalan-jalan gimana? Kelihatan ya bahwa setelah kita bongkar komponen ekosistem tadi, sudah terlihat jelas bahwa keanekaragaman antara ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain menjadi sangat jelas dari masing-masing komponen tersebut. Harapannya itu bisa menjadi bukti bahwa di tataran ekosistem inilah keanekaragaman hayati pada tingkat organisasi kehidupan itu bisa dikaji paling banyak. Ya, jadi moga-moga yang tadi kita di lapangan itu membantu untuk memahamkan gitu bagaimana keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem itu bisa dikaji. Ingat bahwa yang menjadi kajian itu bukan hanya di tingkat ekosistemnya saja, di tingkat bawahnya pun sama, di tingkat populasi, di tingkat komunitas kita juga bisa membahas keanekaragaman hayati. Tapi tetap karena yang paling banyak adalah di tingkat ekosistem, sehingga namanya ya yang dimension gitu ya, itu dari ke hati itu dari keanekaragaman hayati itu adalah tingkat ekosistemnya. Gitu ya. Oke, selesai sudah pembahasan mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Insya Allah nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang terakhir, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Ya, oke, karena sudah selesai, sebelum ditutup, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok studi edukasi di jurusan Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Tak lupa juga terima kasih banyak kepada teman-teman di Yayasan Kanopi Indonesia, lalu juga kemudian teman-teman di kelompok studi Herbivorous, juga kelompok studi yang lain, dan ya semua pihak ya yang sudah membantu saya dalam mempersiapkan video pembelajaran ini. Terima kasih banyak, tetap jaga kesehatannya ya, prokes kalau misalkan mau keluar tetap diterapkan dengan baik. Harapannya nanti angka COVID bisa terus menurun sehingga nanti PPKM bisa dibuka, kita bisa lagi pembelajaran di lapangan sambil jalan-jalan, kita bisa belajar, kita bisa berikan buktinya supaya biologi menjadi sebuah pembelajaran yang banyak artinya, yang meaningful learning gitu ya. Jadi moga-moga nanti kita semua bisa ketemu lagi dalam kondisi yang tetap sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat semuanya.